Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadida Ridho Rahmani dari dengan NIM 12 19 21 01 16 dari Prodi Akuntansi Syariah semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan eh, membuat sebuah video kedua tentang pembuatan aplikasi akuntansi pada Microsoft Access yang untuk memenuhi tugas komputerisasi akuntansi yang diampu oleh dosen Ibu Ferawati. Oke, langsung saja. Sebelumnya saya sudah membuat jurnal umum dan jurnal penyesuaiannya, tapi mungkin tidak dicantumkan di video ini, atau saya sedikit uh, saya memiliki fotonya ini dan ini. Mungkin dalam video ini saya hanya akan menjelaskan saat membuat jurnal di Microsoft Access ini. Tapi mohon maaf, sebelumnya saya sudah mengerjakannya, tapi karena ada kendala jaringan dan ada kesalahan teknis dalam pengerjaan, yang dimana pengerjaan saya tidak terekam, jadi saya akan jelaskan sedikit demi sedikit. Oke, dari kwitansi, kita klik create, kemudian form, dan ini di sini ada tabel bottom, klik saja, kemudian di kategoris pilih record operation, di action pilih add new record, next, kemudian pilih picture, dan finish. Oke, ini pengajaran saya tadi, tapi tidak terekam, tapi saya jelaskan kembali. Jadi dalam transaksi pertama kita tulis nomor transaksinya di sini 1, kemudian tanggal transaksinya, yaitu yang pertama transaksinya yaitu uraian transaksinya setoran modal tambahan Dr. Farhan. Kemudian yang transaksi tersebut terjadi pada tanggal 7 Maret 2020. Yang nomor akunnya yaitu 1/101. Yang dimana kas masuk ke debit 500 juta dan modal masuk ke kredit 500 juta. Kemudian transaksi kedua yaitu membeli persediaan obat pada tanggal 21 Januari 2020. 2020 yang dimana obat-obatan masuk ke debit 100 juta dan kasnya berkurang di kredit 100 juta. Kemudian transaksi ketiga pada tanggal 21 Januari 2020, uraian transaksinya yaitu beban akomodasi obat, yang dimana beban akomodasi bertambah di debit 2.500.000 dan kasnya berkurang 2.500.000 di kredit. Kemudian transaksi keempat pada tanggal 18 Februari 2020, uraian transaksinya yaitu membayar tagihan listrik, air, dan internet. Yang dimana biaya listrik, air, dan internet bertambah di debit 1.500.000 dan kasnya berkurang sebesar 1.500.000 di kredit. Kemudian yang kelima, pada tanggal 28 Februari 2020, adanya pembayaran gaji karyawan, yang dimana beban gaji bertambah di debit 25 juta dan kasnya berkurang di kredit 25 juta. Kemudian transaksi ke-6 yaitu tanggal 11 Maret 2020, yang dimana adanya penerimaan pendapatan dari perawatan pasien, yang dimana kas bertambah
eh, kas bertambah di debit 125 juta pendapatan pendapatan bertambah pula ya. Eh, iya, bertambah pula di kredit 125 juta. Kas pertama, iya kan ya. Terus kemudian lanjut ke transaksi ketujuh pada tanggal 15 April 2020. 15 April 2020 yaitu membayar biaya promosi klinik yang dimana biaya promosi di debit 50 juta dan kasnya berkurang di kredit 50 juta. Kemudian transaksi ke-9 20 eh eh, transaksi ke-8 20 Mei 2020 yang dimana uraian transaksinya 2020 yang dimana transaksi eh, uraian transaksinya yaitu pendapatan dari PT RSTU sebesar 25 juta yang dimana 60% cash dan 40%-nya piutang. Yang dimana debitnya eh 200 kas masuk ke debit bertambah 270 juta, piutangnya 180 juta dan pendapatannya di kredit 450 juta. Kemudian transaksi ke-10 pada tanggal 3 pada tanggal 3 Juli 2020 hutang membayar hutang sewa yang dimana hutang terbayarkan masuk ke debit hutang sewa ya masuk. Oh, harusnya bukan hutang dulu, guys. Harusnya transaksi ke-9 pada tanggal 12 Juni 2020 yang dimana membeli perlengkapan masuk ke debit bertambah 15 juta dan kasnya berkurang 15 juta di kredit. Kemudian transaksi ke-10 pada tanggal 3 Juli 2020 membayar hutang sewa yang dimana hutang sewa masuk ke debit hutang sewa masuk ke debit 25 juta dan kasnya berkurang sebesar 25 juta di kredit. Kemudian transaksi ke-11 pada tanggal 18 Juli 2020 membayar hutang usaha. Hutangnya di debit bertambah 50 juta dan kasnya berkurang di kredit 50 juta. Kemudian transaksi ke-12 pada tanggal 2 Agustus 2020 yang dimana uraian transaksinya yaitu membayar hutang usaha. Pelunasan piutang PT RSTU yang dimana kas bertambah di debit 180 juta dan piutang masuk ke kredit berkurang 100 piutang ya masuk ke kredit 180 juta. Kemudian 180 juta. Kemudian transaksi ke-13 pada tanggal 2 Agustus pula 2020 yang dimana yang dimana uraian transaksi bonus dari PT RSTU kas masuk ke debit sebesar 25 juta dan pendapatan lainnya masuk ke kredit 25 juta. Kemudian 25 juta. Kemudian transaksi ke-14 pada tanggal 17 September 2020 pembelian tanah yang tanah masuk ke debit sebesar 300 juta dan kasnya berkurang di kredit 300 juta. Kemudian transaksi ke-15 pada tanggal 18 Oktober 2020 uraian transaksinya membayar listrik, air dan internet.
yang dimana biaya listrik, air, dan internet masuk ke debit sebesar 15 juta dan kasnya berkurang di kredit sebesar 15 juta. Kemudian transaksi ke 16 pada tanggal 25 November 2020, beban gaji, pembayaran beban gaji yang dimana beban gaji masuk ke debit 125 juta dan kredit sebesar dan kas masuk ke kredit sebesar 125 juta. Kemudian transaksi ke-17 pada tanggal 31 Desember 2020 dengan uraian transaksi biaya perlengkapan selama tahun 2020 yang dimana biaya beban perlengkapan guys. Ini beban perlengkapan. Tapi kayaknya nggak ada deh. Jadi biaya perlengkapan sebesar 12.450.000 di debit dan kasnya berkurang di kredit sebesar 12.490.000. Kemudian transaksi ke-18 yaitu tanggal 31 Desember 2020 dengan uraian transaksi persediaan obat yang terpakai selama 2020. Ini dengan biaya obat-obatan masuk ke debit sebesar 253 juta dan kasnya berkurang di kredit sebesar 253 juta. Kemudian transaksi ke-19 yaitu penyusutan peralatan yang dimana biaya penyusutan peralatan masuk ke debit sebesar 3 juta dan kasnya berkurang di kredit sebesar 3 juta. 3 juta. Kemudian transaksi ke-20 yaitu penyusutan kendaraan yang dimana biaya penyusutan kendaraan masuk ke debit sebesar 12.500.000 dan kasnya berkurang di kredit sebesar 12.500.000. Kemudian yang terakhir transaksi ke-21 yaitu pembayaran biaya penyusutan gedung yang dimana biaya penyusutan gedung masuk ke debit sebesar 25 juta dan kasnya berkurang di kredit sebesar 250 juta. Segitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyajian data atau penyampaian kata-kata yang kurang tepat. Mohon maaf bila kurangnya saya dalam pembuatan video ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.